Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu Guru, begitu pula Mas Nadiem Makarim, selaku Mendikbudristek, dimanapun panjenengan berada. Saya berharap semoga panjenengan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Semoga anak didik kita ke depan menjadi lebih berkualitas, lebih cerdas. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam obrolan santai pada channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, kita simak dulu video atau cuplikan video berikut ini, apa yang disampaikan Mas Nadiem Makarim, dan ini sudah kesekian kalinya saya sampaikan. Sebelumnya kurikulum bahasa Indonesia kaku biasanya. Di SD ini ya, untuk bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, benar-benar sangat detail, seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah diidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya. Nah, begitulah paparan atau pendapat dari Mas Nadiem Makarim tentang kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD. Saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat bangga, sangat senang dengan adanya perhatian kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD oleh beliaunya Bapak Menteri kita. Jadi menurut beliaunya kurikulum bahasa Indonesia itu yang dulu itu kaku dan sangat detail, dan sekarang diubah agar peserta didik itu memiliki kemampuan berbahasa. Kalau saya kemampuan berbahasa atau berkomunikasi, ya intinya di situ. Jadi intinya dulu ada masalah, makanya sekarang diubahnya berkomunikasi. Nah, menurut saya sejak dulu seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya, ruhnya kurikulum bahasa Indonesia sejak dulu, mulai tahun yang saya pelajari tahun 1993 di buku-buku itu, arahnya tidak berubah. Arahnya tidak berubah. Jadi ya menghendaki supaya peserta didik atau anak didik itu memiliki kemampuan berkomunikasi. Semua kurikulum ke sana. Nah, tapi mengapa kok sampai sekarang menurut hasil survei seperti yang saya sampaikan kemarin, hasilnya jeblok, hasilnya masih rendah ya. Kenyataan di lapangan pun demikian. Nanti akan saya sampaikan temuan saya di lapangan, bagaimana model tulisan anak-anak, bagaimana cara membaca anak-anak. Saya punya dokumen masalah itu semua. Memang ada masalah. Nah, kurikulum bahasa Indonesia itu memang ada masalah khususnya di tingkat bawah atau SDMI. Ya, sekali lagi memang kurikulum bahasa Indonesia itu khususnya untuk tingkat bawah SDMI itu bermasalah. Bahkan saya mengatakan gagal. Jadi gagal sejak dulu. Ya, karena bermasalah dan gagal, maka harus direstorasi, ditata ulang, diperbaiki. Nah, memperbaiki itu, merestorasi, menata ulang itu harus betul-betul mendasar dari 4 ini. Betul-betul harus mendasarkan 4 ini. Ya, ini harus dipahami dengan benar rangkaian 4 kata ini, ya. Nah, membenahi atau merestorasi rancangan atau konsep pembelajaran bahasa Indonesia dengan melakukan apa yang harus dilakukan, ya. Jadi dasarnya ini 4, pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa, dan tujuan belajar bahasa Indonesia di tingkat dasar. Terus, nah, membenahi, merestorasi itu dengan melakukan. Pertama, nun sewu diantaranya ini. Sekali lagi ini hanya sebagai mungkin kalau dipakai sebagai bahan masukan. Saya tidak ngotot atau tidak menjas ini yang paling benar, enggak.
Merumuskan kalimat tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan benar sesuai dengan landasan filosofi dan teori. Nah, itu sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya bagian 1, 2, 3 itu sudah. Terus kemudian menjabarkan kalimat ini loh, dapat berkomunikasi ini penting sekali dengan benar. Sebab yang dulu-dulu itu dapat berkomunikasi itu diasumsikan dapat membaca, menulis, berbicara, menyimak. Itu loh masalahnya, itu salah total. Menurut pendapat saya, dan itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kemudian memetakan konsep dengan bagan atau skema yang benar. Ini tujuannya agar guru tidak bingung akan arah, sasaran, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dicapai. Ya. Ini memetakan konsep. Supaya guru tidak bingung. Sebab konsepnya dulu itu menurut pendapat saya salah, keliru, dan ini sudah saya sampaikan di video saya bagian ke-23. Terus membuat bahan ajar, modul ajar atau apapun namanya lah. Monggo terserah, karena istilah nama saya sendiri kurang respect ya. Artinya sama saja. Yang dijadikan pedoman guru untuk mengajar itu. Bisa modul, bisa persiapan mengajar kalau dulu RPP. Nah, ini harus berdasarkan kemampuan siswa untuk dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Jadi persiapannya harus ada yang mengarahkan pembelajaran lisan dan mengarahkan pembelajaran tulis. Selama ini kelemahannya tulis, cenderung tulis. Ya, tulis ini lebih dominan sampai ujian saja, ujian tulis itu sangat diperhatikan, yang lisannya tidak. Kemudian yang kelima, membuat format penilaian yang terdiri dari 3 aspek pembelajaran. Baik lisan maupun tulis. Baik lisan maupun tulis. Nah, ini format penilaian sudah saya sampaikan di video saya yang kemarin, kalau tidak salah yang bagian ketiga, format penilaian. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak panjenengan ya, menjabarkan kalimat dapat berkomunikasi dengan benar ini wujud dapat berkomunikasi itu satu, harus diwujudkan dulu ya. Jadi dapat berkomunikasi dengan baik, dapat berkomunikasi secara baik ya, lisan maupun tulis, ini harus diwujudkan dulu. Karena kata-kata dapat berkomunikasi itu masih abstrak. Sekali lagi masih abstrak, masih belum diukur, masih belum nyata, belum real ya. Nah, realnya seperti apa? Wujudnya seperti apa? Wujud dari dapat berkomunikasi atau siswa dapat dikatakan dapat berkomunikasi itu apabila dapat memahami bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Memahami bahasa dalam segala bentuk, yaitu bahasa itu bentuk-bentuk bahasa bisa pantun, kata, kalimat, grafik, dena, gambar, kwitansi, itu semua bentuk-bentuk bahasa. Kan orang itu menyampaikan ide, pendapat, gagasan, perasaan, pengalamannya kan dengan itu, baik lisan maupun tulis. Bisa ingin menyampaikan sesuatu dengan pantun, dengan kalimat, dengan surat, dengan macam-macam bentuk bahasa. Yang kedua, dapat menggunakan bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Ya, yang pertama aspeknya memahami bahasa, yang kedua penggunaan bahasa. Sebab berkomunikasi itu kan makna berkomunikasi, arti berkomunikasi kan hubungan timbal balik. Jadi di samping anak bisa menerima informasi, harus bisa menginformasikan. Nah, begitu. Bisa menerima informasi, harus bisa menginformasikan. Bisa memahami surat, harus bisa membuat surat. Bisa memahami pantun, harus bisa membuat pantun. Begitu yang dimaksud berkomunikasi. Nah, kegiatannya ya membaca, menulis, berbicara, menyimak. Ini yang salah arah dulu itu. Jadi yang harus diperhatikan berorientasinya itu pada 3 hal ini. Bukan membaca, menulis, berbicara, menyimak. Dengan berdasarkan 3 hal ini, nanti kegiatan membaca, menulis, berbicara, menyimak itu pasti
pasti berdampak ke sana, pasti mengikuti ya. Pasti anak terampil berbicara, terampil baca, itu pasti menulis. Nah, bisa menggunakan bahasa itu harus menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa. Makanya dalam pembelajaran dapat menguasai kebahasaan, baik lisan maupun tulis, ini harus diajarkan. Sebab mana mungkin anak bisa menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa jika tidak terjadi pembelajaran. Itu logika saya demikian, dan logika saya itu saya ambil dari mempelajari kurikulum banyak dari tahun 1994 ya, bahkan 1993 itu sudah terbit petunjuk-petunjuk pedoman. Nah, dari 3 hal inilah yang seharusnya kita kelola. Kita mengelola pembelajaran berdasarkan ini. Sebab apa? Anak diuji itu juga 3 hal ini. Ya. Anak diuji kemampuannya di soal-soal bentuk soal atau instrumen penilaian itu 3 hal ini. Coba kita lihat ya, kita buktikan dalam instrumen soal berikut. Ini saya kutip dari soal ujian negara yang dibuat dari pusat. Ini saya cuplik saja, tidak seluruhnya. Ini saya ambil nomor 21. Perhatikan pantun berikut. Burung jalak berburu cicak, burung unta berkaki 2. Makan tidur pun tak enak karena dusta pada orang tua. Inilah yang dimaksud bahasa bentuk pantun sebagai alat komunikasi. Nah, kalau instrumen soal ini sebagai media saji soal. Ya, media saji. Jadi dalam soal disajikan bahasa seperti ini. Tidak langsung pertanyaan. Kalau Bapak Ibu guru itu nuwun sewu ya tidak 100% tapi nanti saya tayangkan juga bagaimana Bapak Ibu guru membuat instrumen soal ulangan harian maupun ulangan akhir semester. Jadi nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Tidak 100% tapi 60%, 70% seperti itu. Langsung pertanyaan. Nah, sekali lagi kembali ke sini. Pantun ini adalah yang saya maksud bentuk bahasa atau bahasa dalam bentuk pantun. Orang menyampaikan idenya, keinginannya dan sebagainya ditulis dalam bentuk ini. Terus pesan yang disampaikan pantun tersebut adalah ini pertanyaan. Jika anak-anak dapat menjawab dengan benar, maka artinya anak dapat memahami isi pantun. Sudah connect dengan bahasa dalam bentuk pantun. Sudah terjadi komunikasi. Jadi kemampuannya sudah terlihat, sudah teruji apabila anak dapat menjawab dengan benar. Karena bentuknya soal ini pilihan ganda maka memilih. Ya. Kalau ini dibacakan oleh guru misalkan, terus kemudian ini juga dibacakan, anak menjawab dengan lesan, maka pemahaman lesan, bahasa lesan karena dilesankan. Karena tulis maka ini nanti nilainya masuk kategori nilai pemahaman tulis. Sekali lagi, pantun ini adalah bentuk bahasa atau bahasa dalam bentuk pantun, ya, alat komunikasi. Kalau soal sebagai media komunikasi. Jika anak dapat memilih berarti sudah paham, sudah ngerti, sudah connect. Nilainya masuk dalam kolom pemahaman bahasa tulis. Nah, kalau ini nomor 34, perhatikan pantun berikut. 3 ayam berbulu beda, ayam putih makan kemiri. Betapa bahagia hati bunda titik-titik, ini belum lengkap atau rumpang. Sama pantun, bahasanya dalam bentuk pantun. Tetapi ini yang dinilai adalah kemampuan penggunaan bahasa. Jadi bahasa dalam bentuk pantun. Jadi anak di samping bisa memahami pantun harus bisa membuat pantun. Nah, kebetulan ini hanya melengkapi saya saja, tidak membuat dari awal, tapi melengkapi. Meskipun demikian, ini penggunaan bahasa. Walaupun tinggal memilih karena ini soalnya pilihan ganda. Pertanyaannya kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah tinggal memilih. Membaca iya, menulis iya. Mohon maaf, menulis itu tinggal memilih ya, membaca iya.
Seperti tadi, ini membaca ya pasti, tapi nilainya tidak membaca. Nah, membaca itu kegiatannya. Sekali lagi, Mas Nadim, membaca itu kegiatannya, tapi endingnya yang dinilai kemampuannya memahami bahasa, berarti sudah terjadi komunikasi. Tapi yang ini tadi menggunakan bahasa. Nah, bolehlah katakan misalkan ini bisa diklik, pilihannya diklik, ditempelkan di sini. Jadi menggunakan bahasa itu bisa menulis, bisa berbicara, bisa menempelkan, memilih, atau bisa dengan anak panah itu menggunakan. Ada tuh soal HKM itu memilihnya atau menjodohkan ya dengan anak panah. Itu penggunaan bahasa. Nah, 47 soal berikutnya. Kalau pertama tadi pemahaman, kedua penggunaan bahasa, coba yang ini. Perhatikan paragraf berikut ini. Seorang karyawan yang bernama Ali Mahmud bin Juhri mendapat penghargaan karena prestasi kerjanya. Semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah sebagai penghargaan atasannya menaikkan jabatan untuknya. Nah, sekali lagi inilah bahasa dalam bentuk paragraf sebagai alat komunikasi. Nah, dalam soal ini yang saya namanya media saji soal, disajikan satu paragraf, bahasa dalam bentuk paragrafnya. Pertanyaannya, perbaikan ejaan pada kata bercetak miring yang benar adalah ini. Jadi yang bercetak miring ini Ali Mahfud bin Zuhri, dipertanggungjawabkan, ini yang ditanyakan, yang ditugaskan. Perbaikannya seperti apa? Tinggal milih di sini. Ya, karena ini pilihan ganda. Ini masuk kategori kebahasaan atau kaidah bahasa. Bagaimana penulisan huruf pertama nama orang, unsur nama orang, ya. Bagaimana menulis dipertanggungjawabkan, itu satu kata atau ada jedanya, ada spasinya. Ini semua penguasaan kebahasaan. Nah, jika guru sudah membelajarkan dengan benar, ada pembelajaran kebahasaan, maka anak ya saya cenderung pasti menguasai. Nah, kemampuan menguasai dalam proses pembelajaran memang beda-beda tiap anak. Perbaikan ejaan yang benar, yang mana ini apabila anak dapat memilih, artinya anak dapat menjawab. Artinya penguasaan kebahasaan sudah dikuasai. Jadi memilih dengan benar, sekali lagi saya ulangi, jika anak memilih dengan benar, maka artinya penguasaan kebahasaan sudah dimiliki, sudah dikuasai. Jadi kaidah bahasa sudah dikuasai, kaidah bahasa sudah dimiliki. Ini Bapak Ibu sekali lagi. Jadi soal bahasa Indonesia dari dulu sampai kapanpun ya pasti 3 hal ini. Tapi selama ini nuwun sewu sekali lagi, tidak ada yang memperhatikan bahwa soal-soal bahasa ya ini, tapi ini bukan artinya dapat mendengarkan, tidak. Ini artinya ujian atau diuji kemampuan dapat menulis, tidak. Dapat membaca, tidak. Membaca iya, kegiatannya menganalisa iya, sekali lagi. Tetapi endingnya yang dinilai kemampuan dalam hal penguasaan kebahasaan. Sekali lagi, jika anak dapat mengganti dengan benar, ya dapat memilih dengan benar, artinya sudah menguasai kebahasaan. Contoh kedua, nah ini ada teks, dan sekali lagi disajikan media soal, bahasa dalam bentuk teks. Pertanyaannya, berdasarkan bacaan tersebut yang dapat mengganggu saluran pernapasan adalah, nah sama, ini pemahaman. Jika anak dapat memilih, berarti sudah memahami, sudah ngerti, sudah connect, sudah terjadi komunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi anak sudah bagus, ya. Ini untuk kalimat iklan yang efektif, cocok dengan gambar di samping. Nah, perhatikan gambar di samping, anak-anak harus memperhatikan gambar. Jadi media sajinya gambar. Gambar ada tulisannya. Anak-anak diminta untuk membuat kalimat yang efektif. Jadi untuk kalimat yang efektif seperti apa?
Karena soalnya pilihan ganda, maka jawabannya sudah tersedia. Anak-anak tinggal memilih. Walaupun tinggal memilih, tidak menuliskan, maka ini masuk kategori penggunaan bahasa. Anak dapat menggunakan bahasa. Nah, demikian pula ini nomor 3. Nah, ini seperti tadi ya, ini mohon maaf ini sama dengan tadi, ini kebahasaan. Nah, contoh ketiga. Nah, laporan. Daerah di sekitar penampungan ini agak becek karena diguyur hujan sepanjang malam. Akan tetapi, para anggota TNI sudah memasang papan di atas tanah yang becek supaya lebih aman dilalui para pejalan kaki. Sekali lagi, inilah bahasa dalam bentuk teks, laporan, satu paragraf. Yang ditanyakan isi laporan. Mari kita berlogika. Kalau anak dapat menjawab dengan tepat, maka artinya dapat membaca, menulis, mendengarkan, menyimak, atau dapat memahami isi bacaan. Nah, yang benar dapat memahami isi bacaan sesuai dengan kemampuan berkomunikasi tadi. Jadi artinya kalau dapat memilih dengan benar, anak-anak dapat memahami isi bacaan, sudah connect. Membaca iya, menganalisa iya. Itu. Kemudian ini cermati kalimat laporan berikut. Nah, ini ada 4 kalimat ya, yang 1, 2, 3, 4-nya ini apabila gandeng tidak urut ya, ada apa, belum memiliki makna. Nah, apabila ini disusun dengan baik, maka nanti menjadi satu paragraf. Perintahnya susunan laporan yang tepat agar menjadi paragraf yang padu. Nah, intinya anak diminta menyusun kalimat ini supaya menjadi satu paragraf yang padu, yang bisa dipahami, yang benar gitu loh. Jadi yang benar. Ini masuk kategori penggunaan bahasa, menyusun kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf. Itu penggunaan bahasa. Nilainya masuk pada kolom penggunaan bahasa, tapi tulis sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sekali lagi kegiatannya membaca ya, menganalisa pasti. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi penulisan berikut ini yang menggunakan ejaan. Nah, ejaan yang benar, ejaan dengan benar. Ini sebagai media saji. ABCD ini sebagai media saji. Ya. Sekali lagi, walaupun pilihan ini sebagai media sajinya ini anak diminta untuk memilih kalimat manakah yang menggunakan ejaan yang benar. Ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, kelihatannya sepele, sekali lagi kelihatan sepele, tapi sangat penting. Ini masuk kategori kebahasaan atau kaidah bahasa. Apabila anak dapat memilih dengan benar, itu artinya anak telah memiliki kaidah, atau kaidah itu bahasa yang benar itu sudah dimiliki. Ya, kebahasaan sudah dimiliki, sudah dikuasai. Ini artinya. Jadi bahasa Indonesia, soal bahasa Indonesia sejak dulu sampai kapanpun ya seperti ini. Yang diujikan adalah pemahaman, penggunaan bahasa, kebahasaan. Tapi bahasanya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kosakata itu kan berkembang terus. Nah, kosakata berkembang terus. Jadi anak-anak betul-betul kemampuannya anak betul-betul dinilai, dihargai ya. Dan semuanya ini tadi yang saya sampaikan adalah ujian tulis ya. Ujian tulis. Nah, ini ujian tulis, pemahaman tulis, penggunaan tulis ya. Ini penguasaan kebahasaan tulis. Nah, selama ini yang dominan tulis, sepertinya yang lisan itu kurang perhatian. Saya
bisa mempermasalahkan, saya tidak tahu masalahnya apa, yang lisan kok tidak. Padahal kemampuan komunikasi anak itu harus dituntut lisan dan tulis, ya. Lisan dan tulis itu begini loh Pak Ibu, di samping itu harus kodrat manusia itu memang ada yang diberi dari sononya itu kemampuannya pemahaman dari lisan. Contohnya orang atau anak-anak yang suka melihat, suka mendengar, ya. Itu berarti kemampuan pemahamannya itu dari lisan yang kuat. Beda dengan anak-anak yang sering perpustakaan, sering membaca, tidak suka melihat TV, tidak suka melihat YouTube, ya. Itu kekuatannya ada pada kekuatan membaca, sumbernya lisan, tulis. Jadi sumber tulis. Kalau mendengarkan, kekuatannya mendengarkan dari lisan, kegiatannya mendengar. Dan itu sudah kodrat sekali lagi. Maka dalam proses pembelajaran itu harus imbang lisan dan tulis. Maka di dalam video saya yang kemarin saya berikan contoh format penilaian. Dan itu sudah saya laksanakan. Sudah saya praktekkan dulu ketika saya jadi guru mengajar saya, ya 3 hal itu, pemahaman, penguasaan kebahasaan, dan penggunaan bahasa. Saya bisa bebas, ya. Saya bisa bebas memilih bahan yang akan saya ajarkan. Sehingga sejak dulu saya mengajar bahasa Indonesia tidak harus dari buku bahasa. Jadi sekali lagi tidak harus dari buku bahasa, tetapi dari koran, dari majalah, ya, dari bungkus rokok dan sebagainya, saya bisa. Karena intinya saya mengajar bahasa Indonesia supaya anak dapat berkomunikasi dengan bahasa dalam segala bentuk. Jadi saya bisa memilih. Bisa saya pernah mengajar itu dengan buku IPS, dengan buku IPA, dengan buku matematika. Dan ini akan saya ceritakan pada bagian berikutnya. Pada YouTube saya, video saya berikutnya. Ini yang ingin saya sampaikan, saya curhatkan kepada Mas Nadiem, karena memang kurikulum bahasa Indonesia sejak dulu sampai kapanpun itu sangat rendah mutunya dalam pembelajaran, rendah sekali. Nah, saya kira demikian pendapat dari saya. Saya mohon maaf apabila di dalam saya berpendapat ini ada yang kurang berkenan, bahasa saya kurang etis, atau mungkin menyinggung perasaan panjenengan, ada tulisan yang kurang tepat. Saya selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.